Hi everyone, welcome to The Satsai Podcast. Kenalin dulu deh, nama gue Jose. Dan hari ini gue bakal ajak kalian buat ngobrolin banyak hal terkait perkembangan iptek di masa kini. Nah, hari ini gue juga gak sendirian nih, tapi gue kedatangan tamu spesial buat nemenin ngobrol. Please welcome Audrey and Jessica. Hey everyone, gue Jessica. Halo Jose, halo semuanya, gue Audrey. Anyway, sorry ya Jose, tadi kayaknya sempat miskom nih kita. Untung gue langsung di email secepatnya. It's alright kok Dey, santai aja. Iya ya, kalau dipikir-pikir, sekarang kita tuh gampang banget ya kalau mau komunikasi. Bisa by email, by call, by chat, by meet. Jadi, kalau mau ngabarin apa-apa jadi gampang. Jujur, gue terbantu banget sih. Coba bayangin aja kalau di masa sekarang kita masih harus kirim surat buat berkomunikasi atau bahkan pakai telepon umum. Exactly. Bahkan untuk mengetahui berita baru, kita udah nggak perlu baca koran lagi. Karena sekarang kita bisa baca, dengar, atau nonton berita di mana aja, kapan aja. Kayak kemarin, aku ketemu suatu berita tentang Monsinyur Albertus Sugiya Pranata di YouTube. Kalian sendiri tahu nggak beliau itu siapa? Gue nggak tahu sih, kalau lu deh. Tahu, gue pernah baca artikel di internet tentang beliau sih. Beliau tuh nulis surat ke Paus di Vatikan buat minta pengakuan kemerdekaan Indonesia. Oh ya? Iya benar. Beliau tuh merupakan salah satu tokoh Katolik yang berperan dalam membangun Indonesia. Atas jasa beliau, Indonesia bisa memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Vatikan, yang mana adalah entitas politik pertama di Eropa yang mengakui Indonesia sebagai negara. Pada masa itu, emang keberadaan surat menyurat itu benar-benar penting ya untuk berkomunikasi. Bahkan sampai beda negara gitu suratnya. Beda banget gak sih sama masa sekarang yang apa-apa udah bisa serba online. Jadi serba gampang. Di masa awal kemerdekaan tuh memang media komunikasi sangat terbatas. Kayaknya cuma ada telegram, telepon, dan juga radio. Gue akuin perkembangan iptek di masa kini tuh emang pesat banget sih. Sekarang kita dengan gampangnya tuh bisa komunikasi sama teman atau keluarga yang bahkan tuh jaraknya berjauhan. Setuju sih, bukan cuma sekedar via suara aja kan. Apalagi sekarang kita juga bisa lihat muka orang lain dengan video callan. Nah, betul banget tuh. Perkembangan iptek bukan cuma membawa dampak positif di bidang komunikasi aja, tapi ada banyak banget bidang yang mendapat dampak positifnya. Contohnya di bidang ekonomi. Dengan adanya kemajuan iptek, akses kita ke pasar internasional jadi lebih terbuka. Jadi banyak hasil produksi dalam negeri yang bisa terkenal dan terjual secara internasional. Selain itu ya, juga bisa meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia. Kemajuan iptek tuh juga mendorong kita kepada kemajuan berinovasi dalam berbagai hal loh. Iya, jadinya ada banyak banget teknologi canggih yang bermunculan yang benar-benar mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya aja kayak vacuum cleaner tuh. Inovasi teknologinya kan dibuat supaya kita nggak perlu bersihin rumah secara konvensional lagi. Tinggal nyalain mesinnya, terus udah deh, bisa sambil santai nunggu vacuum cleanernya selesai bersihin lantai. Oh, Google Maps juga tahu teknologinya canggih banget sampai-sampai kalau kita nggak tahu jalan jadi nggak perlu khawatir lagi. Tinggal aktifin Google Maps dan cari destinasi yang diinginkan, udah deh langsung diarahin. Bisa lihat estimasi sampai dan di mana titik macetnya pula. Aku terbantu banget sih sama Google Maps ini. Bener tuh. Iya, kayak ini, kemarin di sekolah gue tuh ada tugas bikin project pemrograman simple yang bisa bantu mempermudah pekerjaan. Terus kamu bikin pemrograman apa deh? Karena kadang gue masih suka keliru pas ngitung BP kalau lagi pelajaran PKWU, jadinya gue bikin program cari BP sih. Emang simple sih mungkin kedengerannya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya itu bikin lebih efektif. Soalnya gue nggak perlu ngitung satu-satu deh. Ih, keren banget. Walaupun masih yang simple, tapi pemrograman kayak gitu kan nggak segampang itu ya bikinnya. Terus cara pakai programnya gimana deh? Ya pertama lo tinggal aktifin programnya. Terus kedua tinggal masukin biaya tetap, biaya variabel, sama harga jualnya. Terus bisa pilih opsi mau cari BP apa. Di situ tuh ada 2 jenis, ada BP unit sama BP rupiah. Terus udah deh, nanti bakal muncul berapa BP-nya. Keren juga ya pembelajaran di sekolah kamu. Tapi kalau dipikir lagi, sebenarnya kemajuan iptek ini tuh juga ada banyak banget dampak negatifnya. Misalnya aja, yang paling mendasar nih, nggak semua orang punya kemampuan buat akses iptek ini.
Jadi menimbulkan ketimpangan sosial antara yang mampu mengakses sama yang gak mampu. Ah, iya bener. Kadang gue suka kasihan sih sama orang-orang yang kurang berkecukupan. Banyak dari mereka yang mengalami ketertinggalan. Contohnya aja tuh, gak semua orang bisa punya HP atau gadget canggih lainnya. Misalnya juga kayak pembelajaran di sekolah gue, kalau mau bikin program gituan kan minimal punya gadget yang memadai. Jadi bagi yang gak punya akan mengalami kesulitan, yang berarti ya itu dia, ada suatu ketimpangan sosial. Tapi menurut gue kayaknya dalam kehidupan tuh bakal selalu kayak gitu gak sih? Kayak ada yang mampu dan ada yang gak mampu. Jadi mau gak mau dengan apapun caranya ya kita harus usaha ekstra buat beradaptasi dengan globalisasi ini. Kalau kita gak ngikutin dan beradaptasi dengan perkembangan iptek, resikonya ya bisa-bisa kita juga bakal tersingkir. Benar juga sih, misalnya di dunia pendidikan. Sekarang dunia pendidikan kan udah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Misalnya aja tuh dengan menggunakan Excel buat input nilai atau cari pembelajaran melalui internet. Kalau guru-guru yang belum paham dengan teknologi, gak mampu buat beradaptasi, bisa-bisa mereka akan semakin tertinggal dengan guru-guru yang lebih paham dengan teknologi. Betul sih, apalagi sekarang ini kan kalau kita nggak paham sama suatu materi, kemajuan iptek tuh bakal sangat membantu kita. Karena kita bisa dengan gampang cari aja di internet. Bisa dibilang sekarang tuh buku fisik bukan lagi sumber ilmu yang utama, tapi internet yang lebih luas dan lebih update. Tapi di sisi lain, dampak negatif dari kemajuan iptek atau lebih tepatnya internet tuh juga banyak loh. Kita jadi bisa akses apa aja dari situ. Memang banyak hal positif dan bermanfaat yang bisa kita pelajarin. Tapi banyak juga hal-hal negatif yang bisa aja kita dapat. Padahal tuh nggak sesuai sama budaya Indonesia. Nah iya bener sih. Contohnya kayak mengikuti budaya luar yang kita dapatkan dari tontonan kayak film di internet. Misalnya budaya seks bebas yang sekarang ini makin marak terjadi di kalangan anak muda. Nah, yang dikhawatirin tuh orang-orang yang mengakses video porno tanpa punya edukasi terkait waspada seks bebas justru ikut-ikutan seks bebas. Ya ampun, apalagi kalau seks bebas dengan orang-orang yang riwayat kesehatannya tuh nggak diketahuin. Bisa aja dia mengidap penyakit seks menular kayak sifilis atau bahkan HIV/AIDS. Akibatnya ya penyakit itu bakal menjangkit banyak orang. Betul tuh. Jadinya sekarang tuh diperlukan bekal kesadaran dan pengetahuan yang memadai buat mengakses internet. Supaya kita nggak mengakses konten atau informasi yang tidak sesuai dengan budaya maupun nilai moral. Kita semua harus bisa menggunakan internet dengan baik dan benar. Karena semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing gak sih? Bagaimana kita merespon perkembangan iptek ini, harus ada batasan mana yang baik dan mana yang salah. Kalau kita nggak bijak dalam menggunakan internet dan menggunakannya secara berlebihan, ya bisa-bisa kita memperoleh efek negatif. Tapi kalau kita bijak dan menggunakan secukupnya, ya kita bakal memperoleh sesuatu yang positif. Emang semua tuh kayak gitu nggak sih? Kita umpamain aja kayak apa ya? Kayak petani deh. Kalau mereka pakai pestisida secukupnya dan seperlunya, maka bisa memberantas hama yang merusak hasil pertanian. Tapi di lain sisi, kalau dipakai secara berlebihan, itu tuh justru bisa merusak tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Bener banget tuh. Kalau udah kayak gitu sih otomatis hasil tani yang dihasilkan gak maksimal. Yang mana secara gak langsung bakal nurunin peluang hasil taninya bisa laku di pasaran. Bakal kalah saing juga sama hasil tani yang lebih unggul. Menurut gue, selama penggunaan pestisidanya masih dalam batas normal sih, nggak apa-apa ya, oke-oke aja nggak sih? Tapi kalau dari sisi konsumen, kalau kita nggak bersihin sayur-sayurannya sampai bener-bener bersih, terus tanpa sadar kita makan itu sayurannya, kan bisa bahaya buat kesehatan. Bahkan kemungkinan yang paling buruk kalau yang konsumsi itu ibu hamil bisa nyebabin kelainan genetik bayinya loh. Kasihan banget kalau kayak gitu. Ya, makanya kita harus antisipasi. Kalau beli sayuran atau beli hasil tani apapun, dibersihin sebersih mungkin deh. Nah itu, gue setuju tuh. Oke deh, kayaknya segitu dulu deh chit-chat kita hari ini. Makasih udah ngikutin bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu di episode The Sci Podcast selanjutnya ya. Dadah!